Puji Tuhan, setiap hari selalu baru. Kembali kita membaca firman Tuhan dari kitab Ester 3 ayat 1 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Mohon koreksi Bu Cinta, banyak suara di sini, apakah mengganggu di sana? Ya. Ada terdengar apa Ibu Sarma dulu atau gimana? Saya rasa Ibu Sarma dulu lah. Ibu Sarma ya. Jadi Itu kita change ya, Bu soalnya. Darliana. Iya, kedengaran. Iya, terima kasih. Silakan Ibu Sarma yang membacakan Ester 3 ayat 1 sampai 15. Ibu Sarma. Ibu Sarma belum. Atau Bapak Enardo Ejak saja. Kita change ya. Ya, 3 Pak. ayat 1 sampai 16 sudah. ya. Sampai 16 iya. ya, Bu. Oke. Esther 3 ayat 1 sampai 15. Bu Sarma. Oh ya, Esther. Ya. Iya, Esther 3 ayat 1 sampai. Iya. Oke, 15. terima kasih. Ya, silakan Bu Sarma. Baik, saya akan membacakan firman Tuhan. Esther 3 ayat 1 sampai 15. Sesudah peristiwa ini, maka Haman bin Hamedata orang Agag dikaruniailah kebesaran oleh Raja Ahasyaweros dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan Baginda. Dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman. Sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia, tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Maka para pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berkata kepada Mordekai, "Mengapa engkau melanggar perintah raja?" Setelah mereka menegur dia berhari-hari dengan tidak didengarkannya juga, maka hal itu diberitahukan merekalah kepada Haman untuk melihat apakah sikap Mordekai itu dapat tetap, sebab ia telah menceritakan kepada mereka bahwa ia orang Yahudi. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman, tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja, karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu di seluruh kerajaan Ahasyaweros. Dalam bulan pertama, yakni bulan Nisan, dalam tahun yang ke-12 zaman Raja Ahasyaweros, orang membuang pur, yakni undi di depan Haman, hari demi hari dan bulan demi bulan, sampai jatuh pada bulan yang ke-12, yakni bulan Adar. Maka sembah Haman kepada Raja Ahasyaweros, ada suatu bangsa yang hidup tercerai-berai dan terasing di antara bangsa-bangsa di dalam seluruh daerah kerajaan Tuanku, dan hukum mereka berlainan dengan hukum segala bangsa, dan hukum raja tidak dilakukan mereka, sehingga tidak patut bagi raja membiarkan mereka leluasa. Kalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan surat titah untuk membinasakan mereka. Maka hamba akan menimbang perak 10.000 talenta dan menyerahkannya kepada tangan para pejabat yang bersangkutan, supaya mereka memasukkannya ke dalam perbendaharaan raja. Maka raja mencabut cincin meterainya dari jarinya, lalu diserahkannya kepada Haman bin Hamedata orang Agag, seteru orang Yahudi itu. Kemudian titah raja kepada Haman, "Perak itu terserah kepadamu, juga bangsa itu untuk kau perlakukan seperti yang kau pandang baik." Maka dalam bulan yang pertama pada hari yang ke-13 dipanggillah para penentera raja. Lalu sesuai dengan segala yang diperintahkan Haman, ditulislah surat kepada wakil-wakil raja, kepada setiap bupati yang menguasai daerah, dan kepada setiap pembesar bangsa, yakni kepada tiap-tiap daerah menurut tulisannya, dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya. Surat itu ditulis atas nama Raja Ahasyaweros dan dimeterai dengan cincin meterai raja. Surat-surat itu dikirimkan dengan perantaraan pesuruh-pesuruh cepat ke segala daerah kerajaan, supaya dipunahkan, dibunuh dan dibinasakan semua orang Yahudi daripada yang muda sampai kepada yang tua, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan. Pada satu hari juga,
pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, dan supaya dirampas harta milik mereka. Salinan surat itu harus diundangkan di dalam tiap-tiap daerah, lalu diumumkan kepada segala bangsa, supaya mereka bersiap-siap untuk hari itu. Maka dengan tergesa-gesa berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat itu atas titah raja, dan undang-undang itu dikeluarkan di dalam benteng Susan. Sementara itu raja serta Haman duduk minum-minum, tetapi kota Susan menjadi gempar. Terima kasih Bu Sarma. Silakan Ibu Nerliana, Roma 9 ayat 1 sampai 16. Belum. Oh, Pak Enardo Ejak saja dulu. Bu Nerliana sudah siap? Saya di skip aja Bu, kayaknya ribut. Oh, skip aja ya? Oke. Jadi Pak Enardo Ejak. Habis ya. Roma 9 ayat 1 sampai 16, Pak Enardo, nanti saya minta bantuan Ibu Vivin ya. Roma 9 ayat 17 sampai 33. Ya, terima kasih. Silakan Pak Enardo Ejak. Saya lanjutkan pembacaan firman Tuhan dari Roma 9 ayat 1 sampai 16. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel, dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sebab firman ini mengandung janji, pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Tetapi bukan hanya itu saja, lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapa leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik dan atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan pemilihannya. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan, apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tapi kepada kemurahan hati Allah. Terima kasih Pak Enardo. Silakan Ibu Vivin melanjutkan. Ya, baik. Saya lanjutkan ayat 17 sampai 33. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian, apalagi yang masih disalahkannya? Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia
dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa. Jadi, kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan. Justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih, kekasih. Dan di tempat di mana aku dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Dan Yesaya berseru tentang Israel, sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan diselamatkan. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi, sempurna dan segera. Dan seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita keturunan, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Ini, bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan, seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Demikian bacaan firman Tuhan. Amin. Terima kasih Bu Pipin. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pastor Paul Zhang. Silakan Pak Pastor. Ya, haleluya. Luar biasa. Berbahagialah orang-orang yang menyadari konsekuensi pilihan dalam hidupnya. Karena kan dia menyadarinya, ya, hidupnya nggak akan penuh dengan dosa nggak dosa, tetapi dia tahu konsekuensinya. Ya. Nah, judulnya ini adalah Haman. Haman ini adalah sisa-sisa keturunan Amalek yang tidak dibunuh oleh Israel karena Raja Saul menerima gratifikasi dari Raja Agag. Ya, saudara, ya sepele ya dosanya Saul membiarkan Agag nggak dibunuh. Walaupun akhirnya dibunuh oleh Samuel, tetapi akhirnya karena dalam suasana itu sudah terjadi titik, sudah ada yang diloloskan, sudah, dan intinya nggak langsung dibunuh. Makanya Saul dimarahi. Karena apa? Konsekuensi dari zaman Esther ke Saul itu kurang lebih 1.600 tahun. Ya, 1.600 tahun, bayangin. Konsekuensinya itu mengerikan sekali. Bangsa Yahudi nyaris itu ya dibasmi ya oleh kekuasaan seorang Agag. Satu bangsa mau nyaris dibunuh, genosida ya, hanya gara-gara orang si Mordekai ini tidak mau sujud kepada Haman. Mengapa? Karena memang sejak Ezra Nehemia, sejak zaman pembuangan di Babel itu, orang Yahudi sudah tidak lagi sujud kepada patung maupun kepada menyembah manusia. Ya, sujud menyembah perskuneo kepada manusia. Nah, serem ya. Dan Mordekai nggak mau perskuneo kepada Haman, makanya Hamannya marah, apalagi begitu tahu wah ini Yahudi, ini musuh bebuyutan. Kemudian dibuang undi. Apa buang undi? Buang undi itu seperti menujum ya. Dia menujum, tenung. Kapan sialnya, lagi menghitung hari sialnya orang Yahudi. Dihitung ya, wah hari sialnya. Nah, di hari sialnya orang Yahudi, kemudian Haman maju kepada raja, dia minta persetujuan dari raja dan di-AC. Rajanya setuju saja. Karena dianggap orang Yahudi ini hidupnya berbeda dengan suku-suku yang lain. Ya memang berbeda. Ya kehidupan orang Kristen itu berbeda. Saya waktu dulu kerja, saya itu nggak ngerokok, saya nggak main perempuan. Ya, maka teman-teman saya keberatan ya, Pak,
Karena kita merasa risih nih Pak, karena Bapak enggak ini, enggak begini, enggak begitu. Akhirnya saya kalau lagi pergi main-main, kalau kita lagi pergi kemana ditinggal ya, karena mereka cari yang nggak kena, saya ditinggal. Nah, oh kita orang anak-anak Tuhan harus siap untuk tetap ya, untuk tetap hidup benar, walaupun teman-teman kita nggak benar. Oh jangan demi pergaulan saya ikut-ikutan, ya demi pergaulan saya ikut-ikutan cari perempuan, demi pergaulan saya ikut-ikutan nggak benar, jangan ya, nggak urusan. Karena rezekimu itu bukan dari manusia, tetapi dari Tuhan. Jadi jangan takut ya. Saya dari dulu nggak takut masalah begituan, cuman tiba-tiba itu tadi udah bosen jadi orang baik gitu loh. Ya, makanya saya jadi brutal waktu itu ya. Nah, saudara, kita cerita tentang konsekuensinya Saul ya. Makanya itu marah sekali si Nabi Samuel. Karena Nabi Samuel tahu hukum tentang konsekuensi. Kalau kamu menyembunyikan dosa, kalau kamu tidak taat kepada Tuhan, konsekuensi yang akan dipikul itu nanti, bukan sekarang. Nah, kemarin saya juga cerita ya, kapan hari waktu di kelas evangelis. Mengapa yang dipilih adalah orang Yahudi? Nah, tadi Roma 9 kita baca. Ya karena Abraham yang percaya kepada janji Tuhan. Ya, zaman itu Abraham ketika didatangi oleh Tuhan, oleh Yehova, oleh El Shaddai, dia mau menyembah Allahnya El Shaddai sekalipun tadinya dia ada di Babel ya, dia itu panglima perangnya Nimrod. Tapi Abraham yang punya iman, dia percaya dengan janji Tuhan, maka dia berangkat dan kemudian apa yang terjadi? Maka Abraham menjadi bapa yang dipilih ya untuk melahirkan orang Yahudi ini dan untuk melahirkan Yesus. Konsekuensi dari iman. Kalau Abraham waktu itu nggak mau percaya, memutuskan nggak bullshit ini, ya nggak jadi. Kalau Raja Saul dia dulu membunuh Agag, maka tidak akan terjadi. Semua itu ada konsekuensi-konsekuensi. Setiap keputusan yang Anda ambil, ya itu konsekuensi. Dulu nenek moyang saya datang ke Indonesia, ke dulu namanya masih Nusantara. Nenek moyang saya datang ke Jawa. Ya, kakek buyut saya orang cukup berhasil, sukses. Tapi dia nggak menyadari ya, Belanda akan pergi dari Indonesia dan terjadi tindakan rasialisme yang luar biasa di Indonesia. Coba kalau dia tahu itu terjadi, apakah terus kakek buyut saya akan pergi ke Indonesia? Saya jamin enggak. Sama ya, hari ini saya pergi ada di Eropa. Pikir enggak nanti anak cucu saya seperti apa kalau ada ternyata anti orang Asia misalnya. Dunia kan berubah kan? Misalnya anti imigran, saya kan juga imigran. Semua ada konsekuensinya dan konsekuensi itu harus kita pikirkan. Masak-masak, lalu Anda mau jalan sama Tuhan, atau mau jalan sendiri. Konsekuensi kata kuncinya ya. Cerita tentang Haman ini ada konsekuensi. Haman kemudian mereka-reka yang jahat terhadap si Mordekai dan seluruh orang Yahudi. Ya, tetapi kalau Anda melihat betapa rencana busuknya Haman itu dengan kekuasaannya, tetapi kita lihat nanti di hari-hari selanjutnya kita akan baca Esther ya, kita lihat perjalanannya. Tapi hari ini kita mau belajar tentang konsekuensi. Jangan setiap tindakan yang Anda ambil, Anda harus tahu ada konsekuensi. Itulah sebabnya ketulusan hati dan pimpinan dari Roh Kudus itu sangat penting. Karena dalam setiap tindakan kita ada konsekuensi. Ketika saya pergi ke Belanda, ya, ketika saya pergi ke Jerman, anak-anak saya tunggu. Saya punya konsekuensi untuk nanti keturunan saya. Dan itu sudah saya pikirkan, sudah kita doakan. Konsekuensi ya, konsekuensi itu yang membuat hidupmu nanti akan menjadi dewasa. Bukan benar salah,
Benar salah itu anak kecil, anak yang belum lahir baru. Kalau Anda sudah lahir baru, maka Anda akan diperhadapkan dengan konsekuensi-konsekuensi. Kalau Anda pilih ini, nanti jadinya begini, Anda pilih ini, jadinya begini. Dan itu adalah sebuah konsekuensi, bukan karena Tuhan menghukum, tetapi Anda yang menghukum diri Anda sendiri. Karena ada konsekuensi. Kalau Anda berbuat salah, Anda membunuh orang, ya misalnya kan, konsekuensinya nanti. Kalau Anda nipu, semua ada konsekuensi-konsekuensinya. Maka dari itu pertobatan itu diperlukan. Ya, pertobatan itu diperlukan, dan bukan hanya pertobatan, tetapi metanoia, supaya Anda dalam memilih konsekuensi itu memilih yang benar, yang bertanggung jawab. Ya, Adam dan Hawa itu makan buah pengetahuan baik dan jahat, itu adalah sebuah konsekuensi. Ya, konsekuensi. Karena dia ingin tahu bagaimana ya apa yang dipikirkan oleh Allah. Dia ingin tahu, ya dia makan buah pengetahuan, konsekuensinya maka mereka jadi mortal, tadinya immortal. Jadi mortal. Hidup itu penuh dengan pilihan-pilihan sampai Anda nanti nggak bisa milih lagi. Ya, pilihan di dalam dunia ini selalu ada pilihan, pilihan. Kalau Anda sudah milih ke sini, ya larinya ke sana lagi. Kalau Anda pilih yang sebelah kanan, ya Anda ke sana terus. Kalau Anda mau balik, ya Anda kudu masuk ke titik nol di mana tadi Anda salah ngambil pilihan, di mana Anda jatuh bertobat di situ balik. Bisa, tapi Anda harus bertobat di mana Anda jatuh dan balik. Ya, kepada pilihan yang benar. Itulah konsekuensi. Ya, konsekuensi membuat Anda bijaksana. Ya, tetapi benar salah membuat Anda jadi bodoh, jadi tolol. Kata benar salah itu Anda didikte. Abraham menjadi bapak orang percaya bukan karena benar salah, tetapi karena Abraham percaya dan dia tahu konsekuensinya. Ya, konsekuensi dari apakah Anda punya percaya pada pagi hari ini? Ya, Anda tahu nggak iman Anda itu punya konsekuensi. Nah, setiap kehidupan kita ada konsekuensinya. Anda jangan masa bodoh, ada konsekuensinya. Kadang-kadang Anda tidak kepikir konsekuensi itu, tetapi konsekuensi itu selalu ada bersama dengan kita. Mau yang baik, mau yang jahat, selalu ada konsekuensinya. Dan rema di dalam hidupmu selalu mengingatkan. Tapi seringkali kita bandel. Ya, kenapa bandel? Karena kita tidak membaca logos dan logosnya tidak pernah jadi rema. Akhirnya Alkitabnya bunuhkan, masih baru tapi bunuhkan. Kenapa? Karena Alkitabnya nggak pernah dibaca. Sehingga Anda tidak punya rema. Banyak orang baca Alkitab juga nggak ada rema, Pak. Iya memang. Apalagi kalau nggak baca Alkitab. Ya. Oke, hari ini kita belajar supaya Anda semua hidupnya bukan benar salah, dosa nggak dosa, boleh nggak itu, boleh nggak ini. Jangan, tetapi Anda tahu setiap hidup itu mengandung konsekuensi. Ya, begitu Anda mau bertindak sesuatu yang salah, stop dulu, konsekuensi nanti 5 tahun lagi dan seterusnya kita nggak ngerti. 5 tahun lagi, nah, kalau masih hidup Pak, itu tadi makin serah. Pokoknya hidup itu penuh dengan konsekuensi. Haleluya. Kiranya pagi hari ini Anda berhati-hati ketika mau bikin salah. Diam dulu, renungkan konsekuensi. Kalau Anda mau berzina, kalau Anda mau meledak, mau bercerai, Anda diam dulu. Renungkan konsekuensinya. Ya, renungan konsekuensinya. Gitu ya. Oke. Jadi cerita tentang Haman ini adalah cerita tentang konsekuensi sebab akibat. Ya, besok kita akan lanjutkan lagi ya. Tuhan Yesus memberkati.